dalam mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden guna mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia Maju, Kemendikbud telah meluncurkan 6 terobosan Merdeka Belajar sampai dengan 2020 sebagai bukti nyata dari semangat bersama untuk terus menghadirkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimulai dari Merdeka Belajar episode 1 yang mengganti ujian nasional, menghapus penerapan ujian sekolah berstandar nasional, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran, serta mengatur zonasi penerimaan peserta didik baru agar mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas pembelajaran. Episode kedua, Kampus Merdeka. Episode ketiga, perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS reguler. Episode keempat, program organisasi penggerak. Episode kelima, guru penggerak. Dan transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi sebagai episode ke-6 dari Merdeka Belajar. Saya Triworo Setianingsih, MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pakem. Sebelum adanya penyederhanaan RPP dan penghapusan UN, guru terbelenggu oleh banyaknya administrasi pembelajaran, sehingga proses kurang diperhatikan. Guru hanya fokus kepada pengetahuan kognitifnya, dan juga siswa dalam proses pembelajaran itu kurang mendapat perhatian. Dampak positif setelah adanya penyederhanaan RPP dan penghapusan UN, Bapak Ibu guru tidak terbebani dengan administrasi yang begitu banyak, bisa menuangkan ide-ide kreatif dan inovatifnya dalam pembelajaran. Kemudian siswa belajar menjadi lebih menyenangkan, mereka lebih merdeka belajar, mengembangkan kreativitas dari apa yang mereka peroleh. Nama saya Wisnu Nur Cahyo, saya berasal dari Departemen Parasitologi. Program Kampus Merdeka yang diluncurkan di awal tahun 2020 oleh Mas Menteri ini merupakan program yang sangat luar biasa karena memberikan satu terobosan, baik itu terobosan bagi perguruan tingginya di dalam melakukan satu reorientasi kurikulum sehingga nanti sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, di dunia kerja, ya. Kemudian juga mendorong dosen-dosen untuk meningkatkan kapasitas diri, kualitas diri, sehingga nantinya akan dapat mendidik mahasiswa sesuai dengan kompetensi dunia kerja saat ini. Perkenalkan, saya Nurdin Ahmad SPD, Kepala SMP Negeri 1 Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Sejak fleksibilitas penyaluran dana BOS dengan menggunakan tahapan dan proses penyaluran langsung ke rekening sekolah, kami rasakan betul manfaat, tepat waktu dan tepat sasaran. Dalam hal pemberian honor kepada guru, sangat terbantu. Yang gaji honornya itu awal mereka mendapatkan dengan 300 sampai dengan 500, ada yang 850.000 per bulan. Sekarang ini paling rendah mereka mendapatkan dengan 1.200.000 dan paling tinggi itu didapatkan dengan 1.500.000 per bulan. Harapan kami untuk pendidikan di Indonesia dalam penggunaan dana BOS semoga bisa mencerdaskan anak bangsa dan tercapainya peningkatan mutu atau kualitas pendidikan di seluruh Indonesia untuk anak-anak bangsa Indonesia. Semoga bisa tercapai. Semua program tergantung pada niat dan tujuannya, tentu memerlukan sebuah wadah. Apalagi dalam konteks Indonesia yang sangat beragam dan sangat luas, perlu ada program yang bisa menggerakkan. Perintis dan pilot pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara menegaskan tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan merupakan pintu gerbang dan kunci kemajuan bangsa. Hal ini bisa terrealisasi bila seluruh elemen masyarakat dilibatkan. Jadi harapannya gotong royong dan transformasi yang tercipta bisa masif dan berkelanjutan. Di sini peran pemerintah untuk menggerakkan seluruh
elemen masyarakat guna mewujudkan pelajar-pelajar Pancasila sesuai cita-cita Indonesia maju. Perkenalkan, saya adalah Ibu Luh Murniasih. Saya adalah calon guru penggerak dari SMA Negeri 3 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Awalnya, saya merasa ragu untuk mengikuti program guru penggerak. Melihat tenggat waktu selama 9 bulan ke depan, saya pikir program ini pasti akan membosankan, melelahkan, dan khawatirnya akan mengganggu aktivitas saya sebagai seorang guru di SMA Negeri 3 Malang. Nyatanya selama 2 bulan saya mengikuti kegiatan ini, kekhawatiran itu tak kunjung terjadi. Malah sebaliknya, saya mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan dan keterampilan khususnya dalam mendesain pembelajaran di kelas. Selain itu, program guru penggerak ini membuat saya merasa sangat nyaman karena fokusnya tidak hanya pada individu saya sebagai seorang guru, tapi saya diajak untuk belajar bagaimana cara berinteraksi, berkomunikasi, menggerakkan komunitas, menggerakkan lingkungan sekitar, dan saya belajar bagaimana cara melibatkan orang tua di dalam pembelajaran kimia. Alhamdulillah, melalui program ini, murid-murid saya mengatakan bahwa pembelajaran kimia menjadi jauh lebih menyenangkan dan lebih mudah dipahami. Harapan saya ke depan, program guru penggerak ini dapat terus dilaksanakan secara kontinu dalam jangka waktu yang panjang karena program ini sangat bermanfaat terutama bagi kami sebagai seorang guru, sebagai calon pemimpin pembelajaran. Ayo menjadi bagian dari transformasi pendidikan Indonesia. Salam merdeka belajar, guru penggerak Indonesia Maju. Transformasi pendanaan melalui program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar dapat dilakukan dengan menfokuskan pada 8 model atau kegiatan Kampus Merdeka, yaitu pertukaran pelajar, magang atau praktek kerja, asistensi mengajar pada satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, dan studi atau proyek independen dengan membangun desa atau dengan kuliah kerja nyata tematik. Selain itu, perguruan tinggi juga dibekali dengan 8 indikator kinerja utama atau IKU yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu meningkatkan kualitas lulusan, peningkatan kualitas dosen, dan peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran. Merdeka belajar perlu dijalankan dengan baik, dengan indikator-indikator yang sangat terukur dan akuntabel, dan dievaluasi secara berkelanjutan sehingga dapat digunakan sebagai sebuah barometer atau indikator kebijakan Mas Menteri terkait dengan penerapan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar di seluruh wilayah Indonesia. Saya berharap semoga dengan kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini dapat dihasilkan satu lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang secara langsung dapat digunakan oleh dunia usaha dan dunia industri, juga memiliki sebuah kreativitas dan semangat entrepreneurship, kewirausahaan yang memiliki kepekaan sosial serta memiliki perspektif global.